Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga masih selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan masuk tema baru, tema 8, tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Ayo simak sama-sama ya. Sebelum belajar, jangan lupa baca doa dulu. Oke, sekarang coba perhatikan gambar di sekitar sini. Nah, ini adalah contoh gambar untuk menjaga aturan keselamatan di rumah maupun di perjalanan. Nah, seperti gambar ini, itu ada orang yang lagi bersalaman dengan orang tuanya ketika dia mau berangkat ke sekolah. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menjaga keselamatan supaya di perjalanannya lancar, supaya saat pergi nanti aman-aman, kita harus minta salam dulu, berpamitan dulu sama orang tua, minta doa supaya nanti di jalan kita selamat. Kemudian ketika di jalan, coba lihat ini di jalannya itu harus saat menyeberang itu harus hati-hati. Lihat kiri kanannya, menyeberang dengan menggunakan zebra cross, kemudian perhatikan jalannya. Oke? Nah, kita melakukan kegiatan di mana saja. Beberapa kegiatan yang kita lakukan dapat membahayakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati melakukannya. Berhati-hati saat melakukan kegiatan adalah dengan mematuhi aturan keselamatan. Nah, ini coba perhatikan lagi gambarnya. Ini merupakan contoh aturan keselamatan di rumah. Nah, Bibi itu meninggalkan setrikaannya sehingga dengan setrikaan yang masih menyala itu, nah akhirnya baju ibu jadi bolong. Nah, ibu memarahi Bibi, menegur Bibi, Bibi kenapa Bibi meninggalkan setrikaannya. Nah, itu salah satu merupakan tidak menjaga aturan keselamatan di rumah. Nah, anak-anak juga seperti itu. Kita harus jaga aturan keselamatan di rumah. Contohnya, mematikan stop kontak apabila tidak lagi dipakai. Nah, coba perhatikan gambar selanjutnya. Bibi menyetrika pada pukul 9.00. Nah, di sini lihat arah jarum jam yang jam pendek yang warna hitam itu menunjukkan angka 9. Sedangkan jarum jam panjangnya itu yang warna merah menunjukkan angka 12. Nah, itu kita bacanya pukul 9.00 atau kita baca pukul 9 pas. Nah, tulisannya 09.00. Nah, mari kita coba baca jam-jam berikut ini. Nah, yang ini, yang gambar pertama ini. Ini menunjukkan jarum pendeknya di angka 3, kemudian jarum panjangnya di angka 12. Jam berapa ini? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini merupakan jam 03.00. Yang kedua, jarum pendeknya di angka 8, kemudian jarum panjangnya angka 12. Ini merupakan jam 08.00. Selanjutnya, jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Jam berapa ini? Ya, benar, ini jam 11.00. Nah, yang di bawah ini, jarum pendeknya angka 1, jarum panjangnya angka 12. Ini merupakan jam 01.00 atau jam 1 pas. Nah, selanjutnya lagi, jarum pendeknya angka 6, jarum panjangnya angka 12. Ini merupakan jam 06.00. Nah, ada lagi, jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12. Jam berapa ini? Nah, ini jam 12.00. Bagaimana anak-anak? Bisa belum membaca jam dengan memperhatikan jarum panjangnya dan jarum pendeknya? Kalau jarum panjangnya di angka 12, berarti belakangnya ini pasti dia 00 karena pas.
Nah, tinggal kita perhatikan jarum pendeknya di jam berapa. Kalau seperti ini, berarti ini jam 3, yang ini jam 8, ini jam 11, kemudian ini jam 1, yang ini jam 6, dan yang ini jam 12. Nah, perhatikan kembali, ini jam berapa? Ini jam 09.00, karena jarum pendeknya di angka 9 dan jarum panjangnya di angka 12. Sekarang Ibu tes. Misalnya ada jarum pendeknya itu di jam 7. Nah, berarti jam berapa ini? Nah, ini jam 07.00. Oke, bisa ya? Nah, kalau misalnya jarum pendeknya itu di angka angka 2 misalnya. Berarti jam berapa ini? 02.00. Tulisnya. Paham ya? Nah, sekarang lihat lagi di sini. Ini jarum panjangnya itu di angka 6. Nah, kalau tadi kita belajar jarum panjangnya di angka 12. Sekarang kita belajar jarum panjangnya di angka 6. Kemudian jarum pendeknya di antara jam 9 dan jam 10. Jam berapa ini? Nah, ini kalau kita baca, ini jam setengah 10. Setengah 10. Karena dia hampir mau ke jam 10, tapi belum. Jadi kita bilang jam setengah 10. Tapi di penulisan angka jamnya kita tuliskan 9.30. Artinya 9:30 menit. Kita baca dia jam setengah 10, kita tuliskannya bukan 10.30, tapi kita tuliskannya angka yang sebelumnya. Jadi yang kita tuliskan angka sebelumnya di sini 9.30, tapi kita baca dia setengah 10. Yang kita baca angka yang ini, setengah 10. 9:30 sama dengan setengah 10. Oke? Kita tes. Misalnya jarum panjangnya di angka 6, jarum pendeknya di antara angka 1 dan angka 2 misalnya. Nah, jam berapa ini? Nah, ini bisa kita tuliskan karena dia jarum pendeknya itu di antara angka 1 dan angka 2, kita tulisnya angka sebelumnya 0, 1, titik, jarum panjangnya di angka 6, berarti kita buat 30. 0,130. Kita baca dengan angka yang sesudahnya, berarti setengah 2. Kita tulis dengan angka sebelumnya, angka 1, kita baca angka yang sesudahnya, setengah 2. Ini jam 01.30 sama dengan setengah 2. Kita contohkan yang lain lagi. Misalnya ada jarum panjangnya jam 6, jarum pendeknya di angka ini misalnya. Antara angka 7 dan angka 8. Nah, berarti kita tuliskan dia jam berapa? 0, angka yang pertama. Antara 7 dan 8 berarti angka yang paling kecilnya. 07.30. Kita baca dia jam setengah 8. Kita tuliskan dia jam 7.30. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini.
ini kita harus tahu jam itu ada dia di saat dia pagi atau saat dia sore, saat dia malam. Nah, untuk membedakannya, kita perhatikan contoh ini. Di gambar yang pertama, itu jarum pendeknya angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Kalau dia pukul 5 pagi, berarti kita tulis 05.00. Tapi kalau dia pukul 5 sore, bentuk angka jarumnya itu sama. Tapi penulisannya berbeda. Kita tulis dia pukul 17.00. Kenapa? Karena dari jam 1 itu 1 dini hari sampai jam 12 siang penulisannya tetap. Kemudian untuk selanjutnya ke jam 1 siang sampai ke jam 12 malam, nah itu akan melanjutkan angka 12 tadi. Berarti kalau 1 jadi 13, 2 ini 2 siang jadi 14, 3 siang atau 3 sore menjadi 15, 4 sore menjadi 16, dan 5 ini jadi 17. Gitu selanjutnya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan jam 12 malam itu berarti 24. Atau bisa juga kita tulis 00.00. Jadi seharian itu ada 24 jam. Nah, kalau dia dari 1 dini hari sampai ke 12 siang, itu masih tulisan yang sesuai dengan jamnya ini, 1, 2, sampai 12. Kemudian masuk ke 1 masuk ke 1 siang. Nah, kita lanjutkan angka 12-nya itu. Angka 12 siang tadi kita lanjutkan jadi 1 siang 13, 2 siang 14, 3 siang berarti 15, 4 siang 16, dan 5 sore berarti 17. Nah, berarti ini pukul 5 sore ditulis pukul 17.00. Selanjutnya yang di bawah ini. Dia jarum pendeknya jam 9. Nah, kalau 9 pagi kita tulis pukul 09.00. Tapi kalau dia udah 9 malam, kita lanjutkan angka dari setelah 12 ini. Coba kita hitung ya. Ke angka 9 ini benar nggak sih angka 21? Kita lihat. 12 di sini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, benar. Berarti di sini 9 malam kita tulis 21.00 kalau angkanya jarum panjangnya di angka 12. Selanjutnya, kita lihat contoh yang setengah-setengah tadi kalau jarum panjangnya di angka 6. Nah, kalau pukul setengah 6 pagi ditulis 05.30. Nih, 05 diantaranya 30 karena jarum panjangnya di angka 6. Tapi kalau dia setengah 6 sore, kita tulis pukul 17.30. Karena angka 5 itu kalau udah sore dia, kita buatnya jadi 17.30. Selanjutnya gambar yang kedua, pukul setengah 10 pagi. Nah, nih, di antara jam 9 dan jam 10. Kita baca jam setengah 10. Penulisannya berarti kalau pagi 09.30 karena jarum panjangnya di angka 6. Tapi kalau dia setengah 10 malam, berarti angka 9 ini kelanjutan dari yang setelah 12 tadi. 9 ini 21, berarti kita tulis 21.30. Nah, mari kita membaca. Silakan baca bersama-sama ya. Ino bermain bersama teman-temannya. Teman-teman Ino berasal dari berbagai suku bangsa. Ada anak bersuku Sunda, Batak, Dayak, dan Bugis. Teman-teman Ino juga memiliki agama berbeda-beda. Ada anak yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun berbeda suku bangsa dan agama, Ino dan teman-temannya selalu rukun.
Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka bahkan saling menolong dan membantu. Perilaku mereka mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Apakah kamu dan teman-temanmu berperilaku seperti Ino? Nah, dari teks ini merupakan teks dengan menggunakan aturan penulisan yang tepat. Tapi ada satu yang salah di sini penulisannya. Yang mana itu? Ayo, siapa yang bisa tahu? Nah, ingat dalam aturan penulisan di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Sudah benar? Ya, sudah benar. Tiap awal kalimat menggunakan huruf kapital. Yang ini sambungannya ya, sambungan dari kalimat yang pertama ini. Nah, selanjutnya nama orang itu menggunakan huruf kapital awalnya. Coba kita lihat. Ino. Awalnya I-nya besar. Kalimat yang kedua, ini ada Ino juga. Nah, menggunakan huruf kapital. Mana lagi yang nama orang? Nah, coba lihat. Ini Ino, tapi I-nya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, ini salah penulisannya. Yang benar kita harus menggunakan huruf kapital di sini. Ino. Seperti itu. Oke? Nah, untuk kalimat berikutnya, kita lihat di sini tidak ada yang nama orang. Nah, selanjutnya yang ini ada Ino, ini udah benar. I-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang terakhir juga ada Ino, menggunakan huruf kapital. Nah, selain itu, selain di awal kalimat dan nama orang, huruf kapital juga kita gunakan pada saat-saat yang lain. Bukan hanya menggunakan saat menggunakan nama orang atau saat awal kalimat, tapi bisa kita lihat di sini nama suku. Nah, itu juga awalnya kita pakai huruf kapital. Nama agama juga kita gunakan awalnya huruf kapital. Nah, seperti itu ya. Nah, huruf kapital itu digunakan saat-saat seperti apa saja? Nah, adapun aturan penggunaan huruf kapital ini digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Kemudian juga digunakan pada huruf pertama kata Tuhan, lalu awal kata nama suku bangsa, nama orang, nama bulan dan hari, nama tempat atau wilayah. Selanjutnya, aturan penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat. Selain itu juga digunakan pada singkatan nama orang. Misalnya namanya Ahmad Yani. Nah, itu bisa disingkat menjadi A.Yani. Lalu bisa juga seperti contohnya Muhammad Iqbal namanya. Nah, M-nya itu bisa disingkat berarti menggunakan tanda titik. M titik Iqbal, seperti itu. Selanjutnya, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Seperti yang kita tulis tadi, jam 12 siang misalnya, berarti tulisannya 12.00. Lalu digunakan akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Nah, contohnya misalnya gelarnya SPD, nah berarti S.PD. Seperti itu. Juga digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Contohnya bilangan ribuan misalnya 1000. Nah, 1000 itu kita tulisnya 1.000. Nah, itu menggunakan tanda titik. Selanjutnya ada aturan penulisan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu kata kalimat yang digunakan untuk bertanya. Nah, kalimat tanya ini ada aturannya. Yaitu yang pertama, pada awal kalimat diawali dengan huruf kapital, menggunakan kata tanya pada awal kalimat. Kata tanya bisa seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, seperti itu. Juga diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya yang mana? Itu dia tanda tanya. Tanda merah yang seperti ini, terus titik di bawahnya. Oke?
Adapun contoh kata tanya dan kegunaannya, misalnya apa? Nah, apa itu kegunaannya untuk menanyakan sesuatu, keadaan, atau perbuatan. Siapa? Itu untuk menanyakan pelaku atau nama. Kapan? Untuk menanyakan waktu, jam, tanggal, hari, bulan, atau tahun. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Juga ada banyak kata tanya yang lain ya. Misalnya di mana? Nah, itu untuk menanyakan tempat gitu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham atau belum dengan materi yang sudah dijelaskan tadi? Nah, untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian semua dalam memahami materi tema 8 ini, silakan kerjakan LKS-nya. Kerjakan langsung di LKS, isi sendiri, kerjakan objektif dan isiannya. Apabila tidak muat, bisa dilanjutkan di kertas lembar, kemudian dihektarkan di LKS-nya. Nah, kerjakan latihan subtema 1, 2, 3, dan 4 pada halaman berikut ini. Kemudian juga kerjakan latihan akhir temanya. Nah, ini kumpulkan hari Kamis tanggal 8 April 2021. Oke? Selamat mengerjakan tugas. Ibu tunggu tugasnya, kumpulkan di kotak tugas langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.